Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang sholat tarawih. Pertanyaan sholat tarawih berapa rakaat kerap muncul ketika bulan Ramadan. Sebagian menganggap sholat sunnah ini harus dikerjakan sebanyak 8-11 rakaat, tetapi sebagian lain menilai harus mencapai 20 rakaat, bahkan 36 rakaat. Sholat tarawih merupakan ibadah sunnah bagi laki-laki dan perempuan yang dilakukan setelah sholat Isya pada Ramadan. Artinya, sholat ini tidak dikerjakan di bulan-bulan yang bukan Ramadan. Menurut sejarahnya, sholat tarawih mulanya dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Beliau menunaikan sholat ini pada 23 Ramadan tahun kedua Hijriah. Terkadang, Rasulullah SAW mengerjakan sholat tarawih di masjid. Namun, juga pernah dilakukan di rumah, seperti tertuang dalam hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim berikut ini. Artinya, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah pada suatu malam sholat di masjid, lalu banyak orang sholat mengikuti beliau. Pada hari ketiga atau keempat, jamaah sudah berkumpul, menunggu Nabi, tapi Nabi SAW justru tidak keluar menemui mereka. Pagi harinya beliau bersabda, "Sungguh aku lihat apa yang kalian perbuat tadi malam. Tapi aku tidak datang ke masjid karena aku takut sekali bila sholat ini diwajibkan pada kalian." Sayyidah Aisyah berkata, hal itu terjadi pada bulan Ramadan. Lalu, sholat tarawih berapa rakaat yang dikerjakan Rasulullah SAW? Hadits riwayat Aisyah menyatakan Rasulullah SAW mengerjakan sholat sebanyak 11 rakaat. Namun, Aisyah tidak secara tegas mengatakan bahwa 11 rakaat itu adalah sholat tarawih sebagai berikut. Bagaimana sholat Rasulullah SAW di bulan Ramadan? Aisyah menjawab, beliau tidak pernah menambah, baik di bulan Ramadan atau selainnya dari 11 rakaat. Istilah sholat tarawih baru berkembang ketika Umar bin Khattab berinisiatif menggelar sholat tersebut secara berjamaah di masjid, seperti tertuang dalam hadits riwayat Al-Bukhari berikut. Artinya, dari Abdurrahman bin Abdil Qori, beliau berkata, "Saya keluar bersama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ke masjid pada bulan Ramadan. Di dalam masjid, orang yang sholat tarawih berbeda-beda. Ada yang sholat sendiri-sendiri dan ada juga yang sholat berjamaah. Lalu Sayyidina Umar berkata, saya punya pendapat andai mereka dikumpulkan dalam jamaah satu imam, niscaya itu lebih bagus. Lalu beliau mengumpulkan mereka dengan seorang imam, yakni Ubay bin Ka'ab. Kemudian satu malam berikutnya, kami datang lagi ke masjid. Orang-orang sudah melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah di belakang satu imam. Umar berkata, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, sholat tarawih dengan berjamaah." Berapa rakaat tarawih sahabat dan tabi'in pada masa Umar radhiyallahu anhu? Ada beberapa riwayat sahih tentang bilangan rakaat salat tarawih para sahabat pada zaman Umar radhiyallahu anhu, yaitu 11 rakaat, 13 rakaat, 21 rakaat, dan 23 rakaat. Kemudian 39 rakaat juga sahih pada masa Khulafaur Rasyidin setelah Umar, tetapi hal ini khusus di Madinah. Berikut keterangan pada masa Umar. Yang pertama 11 rakaat. Umar radhiyallahu anhu memerintahkan kepada Ubay dan Tamim ad-Dari radhiyallahu anhuma untuk salat 11 rakaat. Mereka membaca ratusan ayat, sampai makmum bersandar pada tongkat karena kelamaan dan selesai hampir subuh. Demikian ini riwayat Imam Malik dari Muhammad bin Yusuf dari Sa'ib ibn Yazid. Imam Suyuti dan Imam Subhi menilai, bahwa hadits ini sangat sahih. Syekh Al-Albani juga menilai, bahwa hadits ini sahih sekali. Yang kedua, 13 rakaat. Semua perawi dari Muhammad ibnu Yusuf mengatakan 11 rakaat, kecuali Muhammad ibnu Ishaq. Ia berkata 13 rakaat, hadis riwayat Ibnu Nasr, akan tetapi hadits ini sesuai dengan hadits Aisyah yang mengatakan 11 rakaat. Hal ini bisa dipahami, bahwa termasuk dalam bilangan itu ialah 2 rakaat salat fajar, atau 2 rakaat pemula yang ringan, atau 8 rakaat ditambah 5 rakaat witir. Yang ketiga, 20 rakaat, ditambah 1 atau 3 rakaat witir.
Abdur Razak meriwayatkan dari Muhammad ibn Yusuf dengan lafadz 21 rakaat, sanad sahih. Al-Baihaqi dalam As-Sunan dan Al-Firyabi dalam Ash-Siyam meriwayatkan dari jalur Yazid ibn Husyaifah dari Saibib Yazid, bahwa mereka pada zaman Umar di bulan Ramadan salat tarawih 20 rakaat. Mereka membaca ratusan ayat, dan bertumpu, pada tongkat pada zaman Utsman, karena terlalu lama berdiri. Riwayat ini disahihkan oleh Imam Al-Nawawi, Al-Zailai, Al-Aini, Ibn Al-Iraqi, Al-Subhi, As-Suyuti, Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan lain-lain. Sementara itu Syekh Al-Albani menganggap, bahwa dua riwayat ini bertentangan dengan riwayat sebelumnya, tidak bisa digabungkan. Maka beliau memakai metode tarjih, memilih riwayat yang sahih dan meninggalkan yang lain. Beliau menyatakan, bahwa Muhammad ibn Yusuf perawi yang sikah sabit, sangat terpercaya, telah meriwayatkan dari Saib ibn Yazid 11 rakaat. Sedangkan Ibn Husyaifah yang hanya pada peringkat sikah, terpercaya, meriwayatkan 21 rakaat. Sehingga hadits Ibn Husyaifah ini menurut beliau adalah syadz, asing, menyalahi hadits yang lebih sahih. Al-Majmu, 4/32, Salat at-Tarawih, 46, Al-Ijabat Al-Bahiyah. 16-18, perlu diketahui, selain Ibn Husyaifah tadi, ada perawi lain, yaitu Al-Harits ibn Abdurrahman ibn Abi Zubab yang meriwayatkan dari Saib ibn Yazid, bahwa salat tarawih pada masa Umar 23 rakaat. Hadis riwayat Abdur Razak. Lihat At-Tamhid 3/518-519. Selanjutnya 23 rakaat. Diriwayatkan juga dari Yazid ibn Ruman secara mursal, karena ia tidak menjumpai zaman Umar. Yazid ibn Ruman adalah maula, mantan budak, sahabat Zubair ibn Al-Awam, 36 Hijriyah. Ia salah seorang qura, Madinah yang sikat sabit, meninggal pada tahun 120 atau 130 Hijriyah. Ia memberi pernyataan, bahwa masyarakat Madinah, pada zaman Umar telah melakukan qiyam Ramadan dengan bilangan 23 rakaat. Hadis riwayat Malik, Al-Firyabi, Ibn Nasr dan Al-Baihaqi. Bagaimana jalan keluarnya? Jumhur ulama mendekati riwayat-riwayat di atas dengan metode al-jamu, bukan metode at-tarjih, sebagaimana yang dipilih oleh Syekh Al-Albani. Dasar pertimbangan jumhur adalah, 1. Riwayat 20, 21, 23, rakaat adalah sahih. 2. Riwayat 8, 11, 13, rakaat adalah sahih. 3. Fakta sejarah menurut penuturan beberapa tabi'in dan ulama salaf. 4. Menggabungkan riwayat-riwayat tersebut adalah mungkin, maka tidak perlu pakai tarjih, yang konsekuensinya adalah menggugurkan salah satu riwayat yang sahih. Demikianlah penjelasan mengenai sholat tarawih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.